Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakiman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa ma lil mu'minin wa ma lil zalimin illa khasar. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin musyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para jemaah, juga para semuanya ya, para tamu dan lain sebagainya. Kemarin saya membahas tentang minggu kemarin saya membahas tentang apa ya kemarin? Tingkatan membaca Al-Quran ya, ada 4 ya. Tahqiq, tartil, tadwir, hadar ya. Keempat bacaan ini sesuai dengan kaidah tajwid ya. Yang akan bahas sekarang yaitu apa sih dalilnya atau perintahnya kita dianjurkan untuk memperindah suara. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, Zainul Quran bi aswatikum wa inna sautal hasana yazidul Qur'anal husna. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian yang bagus, dan suara yang bagus kalian tadi untuk membaca Al-Quran dapat menambah keagungan atau kehebatan Al-Quran. Al-Quran ini sudah komplit ya, dari 114 surat, 6.322 ayat ya. Itu sudah disempurnakan dari kehidupan lalu, sekarang, dan akan datang. Nah, itu akan terungkap semuanya di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan bukan barang baru ya. Banyak keajaiban dalam Al-Quran ini. Makanya kita diperintah untuk mentafakuri Al-Quran. Mubinya Fir'aun ada dalam Al-Quran. Terus marujal bakhraini yaltaqiyan, di dalam lautan itu ada 2 air yang tidak dapat dipisahkan keduanya. Kan itu surat Ar-Rahman ya. Terus kemudian dan banyak lagi kejadian-kejadian alam yang 1400 tahun yang lalu baru ditemukan sekarang gitu. Nah, kemudian perintah tadi, Rasul menyuruh kita untuk memperbagus Al-Quran sesuai dengan dalil Al-Quran. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah engkau di malam hari. Qumil laila illa qalila, nisbah setengahnya, nisbahu aw yanqus minhu qalila, atau sedikit atau seperempat daripada itu. Terus itu perintah tahajud ya.
fa'awinkus minu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Setelah kita sholat tahajud, kata Allah, boleh baca Al-Quran dengan waratilil qur'ana tartila, dengan secara tartil. Nah, ini yang mendasari kenapa kita harus membaca Quran dengan tartil. Tadi hadisnya, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu, dan suara yang merdumu itu dapat menambah kehebatan Al-Quran. Auzid alaihi waratilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu surat Al-Muzammil ya. Setelah kita tahajud, kita diperintah untuk membaca Quran dengan tartil. Tartil ini apa? Perlahan-lahan tartil, tidak tergesa-gesa ya. Supaya kita memahami bagaimana Al-Quran. Al-Quran ini sangat indah ya. Kalau ujungnya U, semuanya U. Oh, ujungnya H, semua H. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Enak. Di samping itu kita baca Quran, kita alangkah baiknya kita tahu artinya. Seperti kita sholat, kita mengucapkan, kita tartilkan baca Al-Quran kita, tapi hati kita mengartikan apa yang kita baca hati kita. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin, mulut kita mentartilkan, kita baca tartilkan, tapi hati kita segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Hati kita gitu supaya tidak lepas dari khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang mulut kita baca Quran, hati kita mengartikan, menerjemahkan daripada bacaan yang kita baca tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus seperti jalan-jalannya hamba-hambamu yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan jangan engkau tunjukkan pada kami jalan-jalan orang yang sesat, orang zalim dan orang yang sesat. Nah, itu makna dari surah Al-Fatihah, arti dari surah Al-Fatihah. Terus kita baca Quran, kita bertemu dengan ayat-ayat surga. Kita gunakan lagu-lagu yang indah ya. Lagu-lagu yang menyenangkan, karena sesuai antara yang dibaca, isi yang dibaca sesuai dengan si pembaca. Kalau si pembacanya membawakan lagu yang senang, gembira seperti lagu Ros, kita baca tentang ayat-ayat surga. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbikum wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha fa ni'ma ajrul 'amilin. Kita gunakan lagam-lagam seperti lagam Ros, itu lagam gembira atau lagam bayati. Kemudian kita bertemu ayat-ayat tentang neraka. Kita bisa disedihkan ya. Seperti imam itu di Mekah, bukan dia menangis seperti Imam Hani Arifa'i, Imam Sudais ya. Itu kan nada-nadanya ketika sholat, terus bertemu ayat-ayat tentang neraka, dikeraskan suaranya seperti ini ya. Surat Waqiah tuh Imam Al-Matrud. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa tahim mamdud wa dhillin mamdudin wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah
لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأنahunna إنشاء. Ketika bertemu ayat-ayat tentang kesedihan penduduk neraka. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim. Sedih-sedihkan ya, karena memaknai bacaan disesuaikan dengan nada. Seperti hari-hari Pak itu di surat juz 30 kan itu tentang hari kiamat semuanya. Al-Ghasyiyah, Al-Buruj, Al-Infitar, terus Al-Zilzalah, itu ayat-ayat tentang pembalasan ya, pembalasan itu ya, sesuaian antara bacaan Al-Quran dengan keadaan ya. Jadi perintah kita membaca Quran ini hukumnya sunnah ya. Sunnah ini kita masuknya dalam sunnah muakkad ya. Ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kaidahnya, terus kita masukkan dengan irama-irama dengan suara yang bagus, itu dapat menambah pahala ya. Pahalanya tadi baca Quran itu 1 huruf dibalas 10. Tapi ketika kita membagus-baguskan suaranya semata-mata hanya karena Allah, ya tambah lagi, itu beda lagi ya. Beda lagi. Entah seperti apa pahalanya kalau kita membagus-baguskan suaranya dilantang, dibagus-bagus, dienak-enak ya. Karena tidak kita sadari bahwa badan kita akan berontak ketika kita tidak makan dan tidak minum. 2 hari saja kita tidak makan, tidak minum, jasad kita, fisik kita akan berontak karena tidak diisi makanan. Beda lagi dengan ruh kita akan berontak ketika kita ruh ini ditempatkan pada tempatnya, yaitu alam kubur. Ini akan berontak ruh. Jasad kita berontak di dunia karena kita tidak dikasih makanan minum. Kan gimana ya? Apalagi ruh yang hidupnya ini ruh, ini jasad ini cuma cangkang. Itu ya. Mangga silakan perbagus suara kita, banyak belajar, banyak ustadz, apalagi sekarang banyak YouTube ya, bisa dipelajari. Nah itu mungkin itu ya perintah membaca Al-Quran. Nanti saya akan bahas di episode berikutnya mengenai makhraj sudah, sifat sudah, tingkatan sudah, terus perintah membaca Al-Quran dengan bagus-bagus sudah. Nanti saya akan lanjut ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.